Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar manajemen proyek TIK. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu project charter ya. Boleh dong di share screen. Bentar. Baik, yang pertama di sini kita ada nama proyeknya itu aplikasi pelaporan masalah perairan atau yang di nama aplikasi itu WaterGuard. Untuk tanggal disiapkannya sendiri itu tanggal 11 November 2025. Untuk manajer proyeknya Jova Putra Nehru. Sponsor proyeknya sendiri Ardian Yusuf Wicaksono. Baik, untuk tim proyeknya di sini ada beberapa anggota. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jova Putra Nehru dengan NIM 1203230107. Silakan. Saya Muhammad Aris Bila Kamil dengan NIM 1203230028. Saya Satridwan Arifin dengan NIM 12032300020. Nama saya Iqbal Prabowo dengan NIM 12032300088. Saya Igede Ramadhani Pranata dengan NIM 120323009. Baik, lanjut. Untuk tujuan proyek kita sendiri itu di sini kita mau mengembangkan platform pelaporan masalah perairan, jadi yang mudah diakses dan penanganannya itu cepat gitu. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perairan yang bersih. Nah, untuk deskripsi proyeknya sendiri, jadi kita buat sebuah aplikasi mobile yang dirancang sebagai solusi digital untuk menangani permasalahan lingkungan perairan. Jadi sistem ini tuh memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah perairan, jadi kemudian akan diverifikasi oleh admin dan ditangani oleh sukarelawan jika ada yang mendaftar atau pihak terkait lah. Laporan ini tepat mencakup kategori seperti pencemaran limbah, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan sampah. Lalu untuk kebutuhan bisnis sendiri, jadi untuk saat ini pelaporan masalah perairan ini seringkali lambat dan tidak berkoordinasi. Jadi aplikasi ini tuh bertujuan untuk menyediakan satu platform terpusat yang berfokus untuk lingkungan perairan yang mempercepat penanganan untuk ruang lingkupnya sendiri. Jadi fitur utama yang akan dibangun itu ada beberapa, yaitu pertama sistem registrasi, login, logout, dan manajemen profil pengguna. Lalu yang kedua ada fitur pengirim laporan masalah. Jadi ada beberapa kategori yaitu pencemaran limbah, kerusakan ekosistem, dan sampah. Lalu yang ketiga ada pengunggahan bukti video atau video. Keempat ada penentuan lokasi laporan masalah, jadi menggunakan GPS di mana lokasi itu akan terlacak. Untuk pelacakan status laporannya itu dilakukan oleh admin, jadi ada draft, diverifikasi, ditangani atau sudah selesai. Lalu ada dashboard monitoring untuk admin dan sukarelawan. Untuk batasannya sendiri, yaitu aplikasi ini tuh harus beroperasi pada perangkat mobile dengan OS Android minimal 5 ke atas. Lalu yang kedua, perangkat pengguna harus memiliki fitur GPS dan kamera untuk memfoto bukti. Lalu untuk kinerja bergantung pada kestabilan jaringan internet pengguna. Yang keempat, yang terakhir, proyek mungkin dibatasi oleh kebijakan atau peraturan pemerintah tentang pendanaan untuk biaya operasional sistem. Untuk asumsi sendiri, itu admin dapat melihat sistem secara keseluruhan dan mengelola laporan, tapi tidak dapat mengubah data laporan. Untuk user sendiri itu dapat melakukan pelaporan yang berisi alamat, titik lokasi GPS, dan foto. Untuk dependensi ketergantungannya itu sistem bergantung pada API eksternal untuk peta dan geolokasi. Contohnya Google Maps. Lalu untuk membutuhkan server dan penyimpanan cloud untuk menyimpan data dan laporan, membutuhkan akses internet yang stabil untuk semua pengguna. Untuk stakeholder utamanya di sini ada beberapa, yaitu pengguna atau user, masyarakat umum yang melaporkan masalah, ada admin yang mengawasi, memverifikasi, dan mengelola laporan, lalu ada sukarelawan yang menerima dan menindaklanjuti laporan di lapangan. Dan ada beberapa pihak terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Polisi Air. Untuk sponsor proyek sendiri itu ada 2 orang, yaitu dosen dan Fakultas Informatika. Untuk resikonya sendiri itu high, rendahnya adopsi atau partisipasi dari masyarakat umum karena kurangnya kesadaran lingkungan itu tadi. Lalu adanya laporan palsu atau tidak akurat yang membebani sistem, keterlambatan respon dan sukarelawan, kendala teknis pada integrasi API. Baik, kita lanjut ke tabel WBS. Jadi yang pertama di kegiatan utama itu ada satu analisis perancangan dengan output yaitu dokumen analisis dan desain sistem. Lalu yang kedua ada desain UI UX yang outputnya yaitu prototipe tampilan termuka. Ketiga ada pengembangan front end mobile, outputnya aplikasi mobile yang versi awal dengan fitur utama berjalan.
Yang kedua ada integrasi kamera maps dan GPS dengan output fitur laporan, lokasi, dan dokumentasi visual berfungsi penuh. Yang kelima ada pengembangan backend API plus Firestore, yaitu dengan output server API aktif dan database Firestore terhubung dengan aplikasi. Yang keenam ada testing quality assurance, jadi outputnya adalah laporan hasil pengujian dan validasi aplikasi. Yang ketujuh ada deployment, build, APK, dan dokumentasi. Outputnya sendiri file aplikasi yang digunakan dan dokumentasi proyek lengkap. Yang ke-8 ada maintenance selama 6 bulan. Jadi outputnya sistem berjalan stabil dan diperbarui secara berkala. Oke, selanjutnya adalah schedule management. Di sini kita akan membuat jadwal untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengendalikan waktu pelaksanaan proyek agar seluruh kegiatan pengembangan aplikasi dapat diselesaikan tepat waktu. Yang pertama adalah mengestimasi durasi aktivitas. Jadi di sini ada aktivitasnya apa, durasinya berapa, tanggung jawabnya siapa, dan output yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut apa. Contohnya kayak analisis kebutuhan dengan durasi 2 minggu. Penanggung jawabnya adalah tim analisis sistem, outputnya adalah dokumen SKPL, seperti itu. Itu kita mengembangkan jadwal, yaitu menentukan aktivitas dan durasinya. Seperti kapan setiap aktivitas dimulai dan selesai, aktivitas yang berjalan paralel, aktivitas yang menjadi jalur krisis atau critical path, dan titik tinjauan milestone proyek. Setelah itu kita mengendalikan proyek. Jadi selama proyek berlangsung, jadwal harus dipantau dan dikendalikan secara berkala agar tetap dengan sesuai rencana. Langkah-langkah pengendaliannya mencakup monitoring progres mingguan, perbandingan progres aktual, analisis penyimpangan, perubahan terkontrol, dan perlaporan status proyek. Setelah melakukan pengendalian jadwal, kita harus menentukan alat dan teknik yang digunakan. Jadi untuk mendukung pengelolaan jadwal proyek, ada beberapa alat bantu yang kita gunakan, yaitu Trello atau Jira, Google Sheet atau MS Project, Google Calendar untuk penjadwalan rapat, dan Notion untuk dokumentasi jadwal. Output dari manajemen jadwal yang kita dapat adalah yang pertama dokumen jadwal proyek, Gantt chart dan network diagram, baseline jadwal, laporan kemajuan proyek, dan daftar perubahan jadwal, seperti itu. Manajemen waterguard. Di sini pertama ada WBS-nya, analisis perancangannya, penanggung jawabnya tim dev, biayanya 300.000, desain UI UX, biayanya itu 600.000, pengembangan front end mobile, biayanya itu 3.500.000, integrasi kamera map dan GPS ada biayanya itu 1 juta, pengembangan backend 1.200.000, testing QA 600, deploy build APK dan dokumentasi 300.000, maintenance 6 bulan ada 1 juta, infrastruktur dan hardware dan software ada Firebase out, biayanya tidak ada, zero. Firebase storage biaya itu 50.000 per bulan. Google Workspace biaya itu 540.000 per tahun. Google Map API 0 rupiah. Layanan AI atau untuk tools premiumnya ada GPT Premium secara 300.000 per bulan atau 3.600.000 per tahun. Ada MacBook Pro 30 juta, Figma Pro 150.000 per bulan atau 1.800.000. Jadi total keseluruhan biaya menjadi 166.600.000. Pengadaan atau procurement management plan. Di sini pertama ada WBS-nya itu analisis perancangan, desain UI UX, pengembangan front end mobile, integrasi kamera, map, GPS, pengembangan back end, testing, deploy, maintenance 6 bulan. Ada Firebase out dan Firestore, Firebase storage, Google Workshop Business, Google Apps API, terus ada layanan GPT Premium, MacBook Pro M4, dan Figma Pro. Selanjutnya di human research, di mana di sini memiliki inti yaitu internal pengembangan dan pengujian, yang dimana tim pengembang itu bertugas merancang, membangun, dan memelihara aplikasi. Untuk tim pengujinya itu memeriksa dan memvalidasi dokumen serta fungsional sistem. Dan yang ketiga, pihak penyetujuan itu memberikan persetujuan resmi pada setiap tahapan proyeknya.
Eksternal itu ada admin, user, sukarelawan, pihak terkait, di mana admin mengawasi dan memverifikasi laporan, masyarakat mengirim laporan pada masa perairan, sukarelawan membantu menerima dan menangani laporan, pihak terkait instansi lapangan atau misalnya DLH, polisi, air. Next, Diram Raci, di mana di intinya ini bagian ini menjelaskan siapa melakukan apa dalam sistem. R. Responsible, pelaksana tugas. A. Accountable, penanggung jawab utama. C. Consultant, pemberi masukan. I. Informat, penerima informasi. Yang intinya tidak ada tugas yang ambigu atau tumbang tindih atas tanggung jawabnya. Yang ketiga, visualisasi data. Yang dimana kesimpulan dari poin ketiga ini, mayoritas laporan sudah selesai, 40%, sistem berjalan efektif. Untuk yang kedua, laporan sedang ditangani, perlu dipantau agar tidak menumpuk. Selanjutnya, di bawah diagram batang status laporan. Di mana ini merupakan histogram status laporannya, yang dimana mayoritas 40% telah mencapai status selesai, menunjukkan efektivitas penanganan masalah. Oke. Selanjutnya di Communication Management Plan, di mana di sini memiliki tujuan dokumen, mengatur siapa komunikasi dengan siapa, apa yang dikomunikasikan, kapan dan pakai media apa, supaya tim sinkron dan gak miskom, dan progres project waterguard terkontrol. Selanjutnya di stakeholder, di mana di sini ada tim pengembangnya, yang di mana tim pengembang itu semua anggota, dan mempunyai fokus masing-masing seperti tanggung jawabnya, coding, database, testing, UX, dokumentasi, quality assurance. Next, di eksternal itu, ada dosen pembimbing, user, masyarakat, simulasi, di mana kebutuhan informasinya itu butuh laporan, dosen itu membutuhkan laporan progres dan hasil akhir. Untuk masyarakat membutuhkan info status laporan perairan. Next. Yang ketiga ada matriks komunikasi, yang dimana di jenis komunikasi di sini ada daily check-in, yang dimana di scriptnya itu untuk mengupdate kerjaan dan kendala. Untuk media salurannya itu ada di lewat WhatsApp dan Discord. Weekly meeting, di situ ada deskripsinya, evaluasi progres, dan untuk media salurannya itu ada di Google Meet dan offline. Untuk technical review, di sini ada kode desain dan GitHub Figma share screen. Di laporan dosen itu menyesuaikan jadwal kuliah, kelas atau LMS atau email. Untuk dialog komunikasi yang dipakai, nomor 4. Di situ ada Google Drive untuk dokumen resmi dan final, WhatsApp dan Discord untuk komunikasi cepat, Figma untuk diskusi desain UI UX, VS Code, dan GitHub untuk komunikasi teknis lewat kode, Trello atau Notion opsional untuk tracking tugas. Dan yang kelima, prosedur ekskalasi masalah, di mana intinya di sini yang pertama itu ada diskusi internal tim maksimal 24 jam, ketua kelompok mengambil keputusan, yang ketiga konsultasi ke dosen kalau masalah besar atau mengubah scope. Oke, selanjutnya ada quality management. Yang pertama adalah sasaran kualitas atau quality object. Di sini sasaran kualitas ini kita membagi menjadi 4 sasaran, yaitu performa tinggi dan responsibilitas, keamanan dan integritas data, keandalan atau reliability, ketersediaan, kompatibilitas, dan yang terakhir adalah kompatibilitas dan jangkauan. Seperti itu. Selanjutnya ada metrik kualitas. Di sini kita membagi menjadi beberapa kategori seperti performance, scalability, availability, dan usability. Yes. Cek. Selanjutnya ada aktivitas penjaminan kualitas atau quality assurance. Kualitas QA berfokus pada proses pencegahan cacat atau defect perfection dengan memastikan prosedur pengembangan dijalankan dengan benar sebelum kode ditulis. Yang pertama ada mereview desain dan arsitektur, selanjutnya standarisasi kode dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah aktivitas pengendalian kualitas atau quality control. Pada aktivitas quality control ini berfokus pada verifikasi produk akhir untuk mendeteksi cacat atau defect detection sebelum dirilis ke pengguna berdasarkan testability. Rangkaian pengujian dilakukan dengan cara yang pertama fungsional testing atau pengujian fungsional dengan cara authentication profile, manajemen laporan, integrasi geolokasi, dan pelacakan status. Selanjutnya adalah performance load and load testing, yaitu stress testing dan latency measurement. Selanjutnya ada security testing, yaitu data protection, access control, dan vulnerability scaling.
Setelah itu kita melakukan usability dan accessibility testing, yaitu uji aksesibilitas A11Y dan responsive layout. Dan yang terakhir ada user acceptance testing, yaitu melakukan skenario bisnis real dan validasi alur. Nah, setelah itu kita melakukan manajemen defect atau bug handling. Jadi setiap cacat yang ditemukan pada fase quality control akan dicatat dalam sistem pelacakan bug dan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, seperti critical broker, major atau high priority, dan minor. Lalu ada kriteria penerimaan atau acceptance kriteria. Aplikasi ini siap dirilis apabila memenuhi syarat mutlak seperti 100% pass grade, zero critical major bug, performance benchmark, integrasi stabil, dan dokumentasi lengkap seperti itu. Pertama ada stakeholder communication analysis. Di sini yang seperti contohnya adalah masyarakat atau user. Role-nya adalah pengguna akhir, powernya mempunyai power yang rendah. Informasi yang dibutuhkan itu kayak status laporannya, metode komunikasinya mungkin lewat notification. Kemudian yang kedua ada administrator atau admin, pengelola sistem, powernya tinggi. Kemudian yang dibutuhkan adalah statistik laporan masuk, data, dan lain sebagainya. Lewat berkomunikasi lewat dashboard, dan lain sebagainya juga. Kemudian lanjut kita ke sukarelawan. Ya, ini eksekutor ya, powernya menengah. Dia bisa membutuhkan detail aplikasi, detail lokasi, foto, video, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi mobile untuk komunikasinya. Selanjutnya ada dinas yang untuk membantu sukarelawan. Terus tim pengembang yang membuat untuk codingannya dan lain sebagainya, atau sistem aplikasinya. Yang kedua ada expectation management matrix. Di sini digunakan untuk mengidentifikasi harapan dari setiap stakeholder atau investor seperti itu. Stakeholder yang pertama adalah masyarakat. Harapannya mengharapkan respon yang cukup cepat dari aplikasinya. Potensi masalahnya adalah GPS tidak akurat di daerah tertentu. Strategi mitigasinya kita bisa menggunakan Google Maps API yang optimal dan membutuhkan bukti-bukti yang bisa menjadi patokan untuk mempermudah admin dan sukarelawan. Kemudian yang kedua adalah admin. Ada data valid di sini. Kemudian stabilitas juga. Untuk resikonya adalah user mungkin iseng yang menghabiskan waktu admin untuk melihat mana laporan yang benar dan mana yang tidak. Kemudian ke sukarelawan, yaitu mengerjakan tugasnya, lokasi dan jenis sampah jelas agar bisa membawa peralatan yang tepat. Risikonya adalah foto laporan yang burik atau buram. Risiko kebocoran data pribadi relawan juga bisa. Maka dari itu kita menetapkan standar kualitas foto dengan minimal resolusi, terus kemudian format dan lain sebagainya. Dinas lingkungan hidup di sini pembantu untuk sukarelawan. Risikonya juga data tersebar bisa aja. Terus kemudian solusinya yaitu sosialisasi aplikasi ke berbagai daerah, dashboard analitik yang memvisualisasikan dengan mudah dan lain sebagainya. Tim pengembang di sini sebagai project completion, aplikasi sesuai dengan tenggat waktu harus sesuai. Risikonya ada beberapa fitur, bug dan lain sebagainya, kompatibilitas device yang bermasalah, versi Android yang salah dan lain sebagainya. Solusinya adalah fokus pada fitur inti terlebih dahulu, melakukan compatibility testing di berbagai versi Android dan lain sebagainya.